Ya, halo sahabat pendengar, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sedikit pengetahuan tentang serat Jawa kuno yang sudah kami translate dari bahasa Sanskerta ke bahasa Indonesia. Pada episode pertama, kami akan membahas tentang serat Dharma Sunya atau Widya Kirana karya Empu Yogiswara. Bagi yang belum tahu, serat adalah karya-karya sastra ajaran leluhur untuk sebuah kebaikan. Oke, langsung kita mulai. Serat Widya Kirana ini adalah bagian dari serat Empu Yogiswara dari negara Mamenang Kediri. Kutipan dari serat Dharma Sunya oleh Sang Hyang Citra, yaitu Batara Panyarian di Suralaya, ibunya kitab dari serat sastra Daya. Adapun serat Widya Kirana sering dilupakan, dicetak dan disebut juga serat Dharma Sunya. Namun, apa yang tertulis dalam serat Widya Kirana hanyalah tentang awal dari keberadaan. Padahal serat Dharma Sunya sangat besar karena kandungan berbagai ilmunya zaman dulu masa kedaulatan. Dan yang diturunkan tidak lengkap, ada yang sampai 8 bab dan 16 bab juga. Seperti sastra Darwa, kebenarannya sastra Daraya, jadi maknanya sangat jauh dari esensi. Darwa artinya memiliki, Darya artinya hati atau pikiran, sastra artinya huruf atau tulisan. Jadi kalimat sastra Daya ada maksud serat yang ada dan dikunci di dalam budi, yaitu biasa disebut sastra terang, tanpa tempat dan tulisan, tunggal sendiri dan kekal. Jika bangsa Kristus, Injil, Amastani sabda yang tak terlihat. Dalam bangsa Jawa, ini melambangkan ayam jantan yang berkokok dalam telur, atau yang mengalihkan suara getak kagalan. Jika bangsa Hindu, Teosofi, Amastani, suara yang sepi. Jadi bangsa Hindu, Teosofi dan Amastani menyebutnya suara yang sepi. Jika bangsa Islam, berkata kun, berkata sekali dan selamanya, adalah sabda dari Tuhan. Setelah kata sastra Darwa bagaimana? Kenapa tulisan punya atau punya tulisan apa-apa itu? Di serat Widya Kirana ada atau Dharma Sunya di bawah ini sudah lengkap sampai 18 bab. Kata-kata yang keliru sudah diperbaiki, bila membaca sudah tak perlu khawatir hati. Sudah bisa mencukupi apa yang diinginkan dan tak ada yang cemas. Serat Widya Kirana bab pertama, Bebukaning Bawono atau dibukanya jagat. Saat jagat dibuka menurut pandangan serat sastra Darya, yaitu serat yang dibuat oleh Dewata, yaitu serat yang ada dan dikunci di budi, juga sudah diungkapkan oleh Sang Hyang Panyarian serta jadi pedoman Empu Yogiswara. Di Mamenang dijadikan perlambang. Serat perlambang tadi diberi nama Dharma Sunya, yang akan dijelaskan di bawah ini. Awal dari jagat gumelar disebut Sanyaruri. Keadaannya kosong atau sepi. Karena itu belum ada manusia, yang ada baru Surya, Chandra, Kartika, suasana itu amun-amun. Amun-amun itu teman dari Surya, Chandra, Kartika. Itu tadi dipenuhi oleh amun-amun. 4 perkara ini abadi selamanya dan tidak berubah bentuknya. Itulah kodrat dari Yang Maha Kuasa. Keadaan 4 hal itu ketempatan wahyu kehidupan, dan nantinya menjadi bakal kehidupan kita semua. 4 kodrat tadi berbentuk dan ukurannya berbeda-beda. Pengertiannya seperti di bawah ini. Rembulan wujudnya seperti itu, berwarna kuning samar-samaran, kuasanya nanti menerangi merata di agak raya. Bintang-bintang itu besarnya lebih dari rembulan. Terletak di atas bulan berjarak 300 mata wujud bintang
biru kehijauan samar-samar. Kuasanya nanti bakal menambah keindahan di semua jagat. Matahari besarnya lebih dari bintang berjarak 300 mata, wujud merah menyala. Kuasanya nanti menghidupi jagat ini semua. Kemudian suasana besarnya lebih dari matahari, berwarna hitam samar-samar. Kuasanya jadi wadah untuk semua ini. Suasana ini yang biasa dilambangkan lembut, tak bisa dipegang, besar memenuhi jagat. Karena itu suasana itu saking lembut dan besarnya, maka para orang bijak melambangkan warangka, manjing curiga, manjing warangka. Itulah suasana itu, walaupun di dalam batu yang kepenuhan dan keadaan suasana. Begitu juga batu di luar juga sebenarnya ada di dalam suasana. Jadi suasana itu kalau di dalam batu kepenuhan dengan keadaan suasana, begitu juga di luar juga sebenarnya ada di dalam suasana. Di dalam alam sanyaruri, jagat masih tenang, angin belum ada jalannya, air belum ada mengalir, disebut keadaan kosong tanpa ujung. Hanya sorot matahari memancar memenuhi jagat. Sinar dari matahari yang memberi daya panas. Lama-lama sinar matahari meluas di suasana. Lalu panasnya suasana lama-lama sampai ke antariksa, sampai ke rembulan atau bintang-bintang. Bintang dan rembulan bersamaan terkena sinar matahari sampai berkeringat. Keringat bulan bintang kemudian jatuh di Gunung Cakrawala, terletak di jagat bagian utara. Karena bulan dan bintang tadi disebut air prawita atau air permulaan. Ya, mungkin maksudnya seperti air yang pertama atau permulaan terciptanya air. Setelah lama Tirta Pawitra tadi mengalir mengelilingi jagat. Di situ Tirta Pawitra juga disebut Tirta Kamandanu, artinya air yang mengalir melengkung atau air kehidupan. Bentuk air itu putih seperti kapas dan bercahaya samar-samar. Aliran air Kamandanu mengalir sampai jagat kidul. Bertempur antara panasnya matahari, di situ disebut daya sama-sama kuatnya. Sama-sama bertempur dengan daya dari sinar matahari sampai menimbulkan suara umum. Itu disebut Rijal atau Jatingarang. Karena kedua-duanya kuat sampai menitarkan jagat ini. Bergetarnya jagat dikarenakan berbudaya tadi. Mungkin bisa jadi penyebab gempa itu ya. Akhirnya matahari, bintang, bulan, dan suasana membentuk putaran mereka sendiri-sendiri. Dan air dan panas tadi bertempur menjadi siang dan malam. Oleh karena itu, air Kamandanu hilang dinginnya dan matahari hilang panasnya. Air Kamandanu hilang dinginnya dan matahari hilang panasnya. Hilangnya panas dan dingin sama-sama meringkas. Sarinya dingin dan panas tadi berkumpul dalam suasana. Tebaran air Kamandanu dan tebaran pepanas yang berupa kasar tiba di bawah jagat menjadi jalan medium. Sedangkan air yang benar atau yang halus kembali ke Cakrawala, di situ selamanya. Mengalirnya air Kamandanu tadi sentosa karena daya kekuatan. Perbawaannya itu dinamakan Bayu. Juga panasnya matahari sama daya parbawanya. Daya parbawa itu dinamakan angin. Daya prabawa 2 perkara tadi disebabkan oleh air Kamandanu dan panas rengenge atau panasnya matahari bertemu jadi satu. Di situ disebut Maruta atau Morota dikarenakan berdua.
Marta itu mengikuti mengalirnya air Kamandanu. Karena itu, angin itu mengikuti air. Jadi di masa itu jagat sudah kedunungan kodrat cahaya dua perkara, yaitu air dan maruta. Karena itu disebut alam Sunyaruri, juga disebut alam Tirta Yoga, juga dinamai air Tumita atau air yang pertama kali. Jadi ini terciptanya air pertama kali. Dari keterangan air di atas, dari arah lor dan arah kidul, dari arah utara dan arah selatan, keadaan air menjadi bertumpuk dan mulai jauh dari sifatnya srengenge. Karena jauh dari sifat srengenge atau sifat matahari, air diam berada di tengah saja. Dan air di tengah tadi barangkali mendapat kondisi adem atau dingin, di malam bisa pupul kembali. Tapi pupulnya tadi tidak terlalu terlihat, dari sedikit bisa jadi tanda malam hari air bisa pupul kembali. Jatuhnya embun dari antariksa meski saat malam hari, derasnya di saat menjelang pagi. Karena embun itu keadaan hawa air yang terkena hawa panas bersamaan malam, karena dingin dan kembali menjadi air. Di situ yang jendel, di situ air yang jendel atau mungkin air yang agak kental atau air jendel. Di situ air yang jendel atau kental kembali lagi jadi air, begitu selamanya. Untuk episode kali ini kami rasanya cukup segitu karena mungkin durasi ya. Mungkin episode yang akan mendatang akan lebih lama, mungkin atau 2 atau 3 bab. Ya, sampai jumpa, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.